Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim Praise and Worship-nya, sungguh luar biasa. Benar saudara yang kasih Tuhan? Berapa banyak dari Anda yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Boleh tepuk tangan gak buat Allah kita sekali lagi? Terima kasih Pastor Irwan, Cijes, dan semua keluarga, mungkin gak ada di sini anak-anak, tapi kita juga ucap syukur dengan keluarga besar New Life Church sudah membuka tangannya, bahkan dari pagi tadi sudah sangat hangat untuk menjamu kami di tempat ini. Kami mengucap syukur kalau kami hari ini bisa ada di Surabaya, saudara yang kasih Tuhan. Bukan sesuatu yang kebetulan, karena ternyata orang tua saya, yaitu ibu saya, beserta kakak-kakak saya ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara, laki-laki semua saudara. Dan ternyata mama saya masih ingatkan sama saya, kalau kamu sampai Surabaya nanti, jangan lupa lihat rumah mama yang dulu, katanya gitu. Ternyata ibu saya itu pernah tinggal di Surabaya beserta kakak-kakak saya dari dulu, saudara. Ibu saya mungkin sama seperti saya tampilannya, yaitu ada campurannya juga, darah campuran, tapi sebenarnya ada darah Solonya. Dan mereka besar, bertumbuh, berkeluarga, keluarga besar, semua juga di Surabaya. Dan saya sempat beberapa kali ke sini dan saya yakin seperti yang dikatakan, pasti kebangkitan Tuhan itu terjadi di kota ini. Karena kota ini menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada hari ini, seperti tadi sudah diperkenalkan dengan sangat luar biasa oleh Pastor Irwan buat kita semua. Terima kasih buat perkenalan yang sangat hangat itu. Ya saudara gak usah takut sama saya gak akan mentalin saudara lagi. Anda nggak usah khawatir karena sekarang juga orang bilang kalau dulu gerhana sekarang gegana ya, penjinak bom karena rambutnya udah lebih tipis sudah. Dan tetapi saya mengucap syukur hari ini saya nggak datang sendiri, tapi saya bersama dengan istri sama anak saya, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya bisa katakan mereka luar biasa? Karena saya tidak mau menjadi satu orang yang hanya seorang ayah atau hanya seorang yang melayani Tuhan saja. Tapi saya mau benar-benar apa yang seperti Yosua katakan, yaitu bahwa saya dan keluarga saya kami akan melayani Tuhan. Dan tentu itu harus dicontohkan dari ayahnya. Dan saya yakin saya dengar, saya lihat sendiri bagaimana Bapak Ibu Gembala Anda ini sudah menjadi contoh yang luar biasa bagi keluarga besar New Life Church. Saya yakin Anda semua di tempat ini akan menjadi contoh-contoh di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, mungkin juga dalam komunitas, bahkan gereja sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai anak-anak Tuhan itu dengan cara yang luar biasa. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabba kinama ya Rabba syaka. Tuhan terima kasih. Hamba percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu yang bekerja di tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang hadir Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi bibir lidah hamba-Mu, bahkan Engkau yang memakai setiap pribadi yang hadir di tempat ini, Engkau tidak akan sama lagi, Engkau akan di-revive kembali, Engkau akan disegarkan kembali pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menegur, meluruskan, bahkan membangkitkan Engkau kembali. Keluar dari tempat ini mereka Tuhan menjadi pemenang lebih lagi Tuhan, mereka dapat menghadapi segala situasi yang mereka lewati dari kehidupan mereka, karena mereka tahu Engkau hadir ada bersama dengan mereka hari ini, Engkau yang bicara kepada setiap Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini, dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan saat ini Engkau yang kerjakan pekerjaan-Mu yang dahsyat itu melalui bibir lidah hamba-Mu, dan terpujilah nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kita semua katakan haleluya. Shalom saudara. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Pastor Irwan, kami saat ini tinggal di Makau, melayani dalam sebuah gereja yang nanti akan saya bicara atau saya saksikan kepada saudara. Dan kami membangun satu komunitas, ya tentu komunitas kekeluargaan saudara. Starting from nothing. Tapi kami percaya segala sesuatu yang start from nothing can become something. Dengar ini saudara yang kasih Tuhan, banyak dari kita tidak bisa melihat sesuatu yang luar besar atau luar biasa dalam hidup kita ketika kita tidak mau memulai sesuatu yang kecil atau biasa-biasa saja. Saudara, hal tersimpel di dalam kehidupan, salah satunya itu adalah sebuah hubungan. Hari ini kita akan bicara tentang closer, atau bicara tentang sebuah hubungan yang lebih dalam, lebih dekat, atau lebih erat. Sebuah pertanyaan kepada Anda dan saya hari ini. Anda dekat kepada apa di dalam kehidupan Anda hari-hari? Apakah Anda mempunyai satu relasi khusus dengan Allah atau dengan Tuhan? Apakah Anda punya satu relasi khusus dengan keluarga Anda? Apakah Anda punya satu relasi khusus
dengan kolik Anda, teman kerja, teman bisnis, komunitas, dan sebagainya. Tapi juga pertanyaan berikutnya, berapa banyak dari Anda juga punya relasi yang sangat erat, mungkin dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan pertanyaan hidup, atau mungkin juga dengan begitu banyak hal yang gak pasti, yang sepertinya lebih banyak mengkonsumsi pikiran Anda setiap hari. Bayangkan ini, kalau ternyata begitu banyak yang dapat mempererat kehidupan kita dengan hal tersebut, justru itu akan menjadikan seperti apa yang kita pikirkan hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, bayangkan gak hari ini, kalau next please, dikatakan seperti ini kepada kita semua, bahwa every day, do something that made you closer to God. Setiap hari lakukan sesuatu untuk membuat Anda itu lebih erat lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, engkau harus berusaha, kita harus mencoba, kita harus aktifkan diri kita untuk mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Karena saya percaya ada begitu banyak hal kok Tuhan itu lagi prepare atau Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang baru buat Anda semua. Tapi bayangkan kalau kita tidak punya satu hubungan yang erat, tidak dekat. Kalau Indonesia, orang Indonesia selalu perkatakan tidak dekat, tidak sayang, tidak kenal, maka tidak sayang. Anda kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Kalau Anda tidak kenal, berarti Anda tidak dekat. Very simple. Bagaimana Anda mau bicara tentang hubungan yang rekat dan lekat kalau Anda tidak dekat? Pertanyaannya kepada kita pagi hari ini adalah, keluar dari pintu ini, apa yang harus diperbaiki dan apa yang bisa kira-kira dipererat lebih lagi dalam kehidupan Anda? Boleh nggak ikuti perkataan saya pagi hari ini? Ikuti saya ya. Aku percayakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku, meluruskan aku, menerangi jalanku. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Roh Kudus. Aku percaya bahwa Yesus Kristus akan memberkati aku hari ini. Dan aku pasti akan menjadi berkat. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Next one please. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pelayanan kami mulai bukan dari sesuatu yang wah. Tadi saya dengar sendiri bagaimana perjalanan Pastor Irwan beserta CJS, bahkan juga dengan keluarga, dengan tim yang ada di tempat ini. Starting from something simple. Tuhan menanamkan sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Bayangkan ini, banyak dari kita di tempat ini hanya sebagai seorang pemimpi. Hey pastor, you know what? One day aku mau begini. One day aku mau pergi ke luar negeri. One day aku mau kerja punya ini. Aku mau punya bisnis ini. Aku mau melayani. Tapi berapa banyak dari kita hanya sebagai seorang pemimpi siang bolong yang tidak pernah melihat hal-hal besar itu terjadi. Waktu Tuhan kirim kami, saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan seorang istri yang luar biasa. Kami kenalan juga dulu, waktu kami pacaran pertama juga agak nggak biasa juga saudara, karena kami kenalannya online. Dulu zaman dulu saya nggak ngerti, bahwa banyak dari Anda yang pernah main MIRC atau ICQ, dulu ada gitu, something like that. Terus ada kayak punya channelnya, kita ngobrol di situ, kenal, dia ada di Makau, saya ada di Indonesia, lalu kita get relate satu sama lain, sampai akhirnya benar-benar kami ketemu, dan ternyata waktu saya lihat, wah ini ternyata dia benar-benar ciluba saudara. Tahu artinya ciluba? Cina lucu banget. Gitu. Saya lihat, wah ini cantik gitu loh. And she's just perfect for me gitu loh. Jadi kami mengawali perjalanan yang simple. Dan ternyata waktu kami mulai membangun hubungan sampai akhirnya kami menikah. Dan kami tinggal di Indonesia sampai akhirnya Tuhan bawa kami kembali lagi ke Makau. Dan memulai sebuah ministry di tempat sana, yaitu namanya church planting atau menanam sebuah gereja. Itu gak simple saudara. Kami ingat banget bagaimana sebuah apartemen kecil yang gak ada isinya. Saya masih ingat saya sewa tempat itu. Kita sewa, kita jadikan tempat berdoa. Diawali dari sebuah doa saudara. Waktu itu Tuhan kasih visi sama kami. Recycle place for all nation. Waktu Tuhan perkatakan itu, tempat daur ulang bagi segala bangsa. Saya gak ngerti. Maksudnya apa?
Setahu saya, logo recycle kalau Anda lihat di screen Anda habis ini, logo recycle itu pasti Anda temukan di kemasan, di plastik dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat di screen, boleh nggak ditunjukkan di screen kita? Tapi kalau Anda lihat sendiri di belakang ini, bahwa logo recycle ini bicara tentang panah yang ke bawah, ke samping, ke atas. Lalu dengan jelas ketika kami mulai berdoa, kami mulai mempererat hubungan kami mulai bertanya, Tuhan bicara dan jawab sangat simple. Ternyata apa? Tuhan kita gak ribet. Sering kita yang ribet. Tuhan bilang seperti gini. Di atas saudara, dia katakan gini, "This is my heart." Ini hatiku. Lalu panahnya ke samping. Kuberikan kepadamu. Lalu panahnya setelah turun itu lalu dia ke samping. Supaya engkau dapat melayani sesamamu. Lalu panahnya ke atas. Supaya mereka dapat kembali kepadaku. A simple message yang Tuhan kasih. Sebuah visi yang Tuhan kasih. Dari gak ada siapa-siapa saudara. Tapi Tuhan percayakan jiwa-jiwa datang. Jiwa-jiwa berkumpul. Dari mulai yang kami layani awal-awal itu adalah para buruh migran Indonesia. Para pembantu rumah tangga saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Waktu melayani mereka pertama kali. Saya kebayang kalau saya di Indonesia saudara. Kebetulan kami tinggal di Indonesia. Kami punya orang-orang yang bekerja untuk kami. Jarang itu saya lihat kita duduk satu meja makan sama-sama. Jarang sekali mungkin kalau kita duduk di TV, mungkin mereka duduk di belakang, punya ruangan sendiri dan sebagainya. Terpisah kita dari mereka. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan berikan hatinya Tuhan. Dengar baik-baik saudara, hatinya Tuhan. Tuhan kasih hati itu. Maka kami mulai melayani jiwa-jiwa ini. Dan mereka yang datang, mereka di-recycle, didaur ulang oleh Tuhan. Ketika hidup mereka datang dari desa-desa, dari kota-kota. Bahkan bukan hanya itu saja, banyak sekali dari mereka adalah orang tua, ibu-ibu yang mungkin sudah ditinggal suaminya. Mereka harus menghidupi anak-anaknya, mereka harus sekolahin anaknya sampai perguruan tinggi, universitas, gak punya duit. Mereka kerja ke luar negeri, mereka cari uang. Karena nama fokus mereka cuma satu, keluar negeri dapat uang lebih banyak supaya aku dapat membiayai keluargaku, mengentaskan kekurangan, kemiskinan dan sebagainya, beli rumah dan sebagainya. Itu yang di konteks mereka. Tapi ternyata mereka harus dibawa jauh oleh Tuhan dari tempat-tempat zona nyaman mereka sampai di negara orang untuk ketemu Tuhan. Kalau engkau bertanya hari ini kepada dirimu, Tuhan sebenarnya aku harus dibawa di stretch sejauh apa sih buat ketemu sama Tuhan? Saudara, saya saksikan banyak orang mengalami yang namanya perubahan kehidupan ketika mereka membangun satu hubungan yang lebih erat lagi kepada Tuhan. Closer to Him. Ketika Anda mengambil satu langkah untuk mendekat kepada Allah, maka Allah tuh gak akan menjauhkan dirinya. Ingat, Tuhan itu gak datang buat orang yang perfect. Dia datang buat setiap kita yang mau mendekat kepadanya. Maka next please. Dikatakan dalam satu ayat firman Tuhan sebelum baca ayat firman Tuhan dikatakan di dalam perkataan ini seperti gini. Jesus built relationship with heaven for good partnership. Maksudnya apa? Tuhan itu membangun satu relasi yang khusus. Kristus membangun satu relasi khusus dengan surga supaya ada sebuah partnership atau sebuah rekanan yang baik untuk kedepannya. Tuhan mau kita membangun satu relasi yang khusus dengan surga supaya Anda itu bisa berpartnership dengan Dia. Saya percaya waktu Tuhan kasih hati kami untuk melayani orang-orang ini, saudara yang kasih Tuhan. Buat kami itu secara manusia biasa, it's impossible. Tapi gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Selalu gak mungkin buat kami prosesnya, progresnya, naburnya. Saya ingat saudara yang kasih Tuhan. Waktu istri saya tanyakan kepada saya, bukannya dulu kamu cuma mau bantu pelayanan. Kok kali ini tiba-tiba step up lebih lagi, kamu meyakinkan diri kamu untuk menjadi seorang pastor, melayani jiwa-jiwa di tempat yang kita secara gak langsung kita yang lebih banyak nabur. Kita lebih banyak memberi. Karena orang-orang ini datang dengan segala kekurangan mereka. Saudara, saya masih ingat satu waktu saudara, saya ingat banget ini.
Tiba-tiba saya pergi ke Indonesia dan istri saya telepon saya satu hari. Dan dia tanyakan seperti kayak begini. Kita harus bayar gereja hari ini. Dia bilang, kita harus bayar gereja hari ini. Tapi anak saya pas masuk sekolah, saudara. Di bulan yang sama, kami harus bayar sekolah anak dan cukup lumayan besar karena anak sekolah saya masuk di sekolah internasional. Waktu itu saya mikir, gimana? Gimana? Istri saya tanya, coba pikirkan apa yang harus kita lakukan. Sekarang dananya ada buat bayar sekolah dulu supaya dia bisa sekolah, atau bayar gereja dulu, tinggal pilih. Akhirnya kayak dia bilang, oke kita tutup telepon. Dalam waktu 5 menit kita teleponan balik. Istri saya cuma ngomong gini, gak usah dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Apa yang terjadi saudara? Kita bayar gerejanya. Dengan berpikir, gimana ya nih anak? Gak sekolah dong berarti. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tuh gak pernah berhutang. Tuhan gak pernah berhutang. Tiba-tiba ada satu orang datang ke rumah, dia ketuk pintu di siang itu. Dia katakan gini, Bon, karena nama istri saya kan Bonita ya. Bon, tahu gak? Aku lagi berdoa. Waktu aku lagi berdoa, anak-anak kan masuk sekolah barengan semua kan. Bayar sekolah barengan semua. Tapi Tuhan jelas banget ngomong sama aku gini, hey, kasih uang sekolah kamu, bawa buat si Bonita. Waktu dibilang gitu, dibilang, hah, aku aja butuh buat bayar sekolah. It's impossible lah, mana mungkin gitu loh. Karena aku harus selesaikan sesuatu. Dia debat dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan dengan jelas bicara lagi, akhirnya dia ke bank, dia masukin amplop. Dia datang ke istrinya, dia ketok gini. Gue gak tahu Bon, pokoknya gue cuma tahu bahwa apa. Tuhan suruh gue kasih ini dan gue gak mau kamu nolak. Istri saya gak tahu itu apa dan dia juga gak ngomong. Tapi waktu sudah tutup pintu, istri saya penasaran ada apa. Waktu dibuka, itu the exact amount yang dibutuhkan untuk bayar sekolah. Artinya apa saudara yang kasih Tuhan? Ketika Anda sedang berpartnership dengan sorga, sorga gak akan pernah melupakan Anda. Kita gak lagi cari keuntungan dari sorga. Kita gak lagi cari keuntungan dari Allah kita yang mampu menyediakan. Tidak. Tapi Allah mengerti ketika kita berpartnership dengan Dia, maka apa? Pekerjaan yang dahsyat itu selalu dilakukan di dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Tepuk tangan dong buat Allah kita dong. Oleh sebab itu ayat firman Tuhan juga katakan seperti ini. Mari kita buka saudara di dalam Yakobus 4 ayat 8. Dikatakan seperti ini, kita baca sama-sama ya. Ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Hai kamu yang berdosa, bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat. Dan kamu yang mendua hati, murnikanlah hatimu. Pilihlah satu saja. Apa itu saudara? Mengasihi Tuhan atau mengasihi siapa? Dunia. Pilihnya cuma satu. Kalau engkau mendekat kepada Dia, maka secara otomatis Allah itu dia akan memberikan covering yang jelas kepada Anda. Boleh katakan sama diri kita sendiri, I need to take my step. Ambil langkah Anda hari ini. Tuhan gak ngelihat dari kekurangan kita kok. Tuhan gak ngelihat dari kesalahan kita. Tuhan gak lihat dari keraguan-raguan kita. Tapi Dia mau melihat apakah Anda mau mengambil langkah pertama untuk mendekat dan lebih erat kepada Dia atau tidak. Karena Dia sedang mau lakukan satu perkara besar dalam hidup Anda. Itu yang Yesus lakukan dengan jelas. Dia mengajarkan setiap pagi, dia bertekuk lutut, dia berdoa kepada surga. Kenapa? Karena ketika Anda memiliki satu hubungan yang erat dengan surga, Anda sedang berbicara kepada markas komando di atas sana. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Maka ketika Anda ketemu dengan jalan yang paling sulit sekalipun dalam hidupmu, engkau tahu segala sesuatu yang sulit bagi manusia gak pernah sulit buat Tuhan. Amin. Itu yang dahsyat dari Allah kita. Oleh sebab itu next please. Kalau Anda lihat ada satu karakter yang besar, yang luar biasa, yang gagah perkasa pada zaman itu bernama Firaun. Firaun ini penguasa pada zaman itu, pada masa itu di Mesir. Dia menguasai yang namanya kerajaan. Dia memiliki segala sesuatu. Bahkan saat itu juga mungkin kalau dia ngomong A jadi A, B jadi B. Gak ada yang berani sama Firaun, saudara yang kasih Tuhan. Tapi ternyata saudara, dari seseorang yang besar, yang luar biasa, ternyata apa yang terjadi? Dia katakan dengan jelas,
Di dalam Keluaran 5 ayat 2, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Gak kenal aku Tuhan itu. Gak kenal. Saudara, ini Firaun yang ngomong. Setelah itu dia mengeraskan hatinya, maka bukan saja dia kehilangan dirinya, tentaranya, kehancuran terjadi untuk pasukannya. Bahkan juga bangsa itu dibebaskan oleh Tuhan. Sekarang tinggal pilih. Kan gitu tok, bener gak? Pilihlah Tuhan atau pilihlah dunia. Simple, ambil langkah itu langkah pertama. Jangan khawatir untuk langkah ke-10 saudara. Firaun lupa. Ada satu kuasa lebih dahsyat dari dia yang mampu lakukan perkara yang lebih luar biasa. Oleh sebab itu ayat firman Tuhan next katakan seperti ini saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 bahasa Indonesia masa kini. Yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia itu gak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Katakan amin. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan. Kalau ketika dikatakan bahwa ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah gak akan menolak Anda. Kalau Anda mau mengambil satu langkah simple aja, so simple. Gak perlu yang berat-berat dulu, gak perlu khawatir. No, ambil langkah saja, mendekat saja. Maka dia akan terus hadir buat Anda. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Berapa banyak dari kita percaya Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan dong buat Allah kita dong. Rick Warren pernah katakan seperti ini saudara. Dikatakan bahwa the closer you live to God, the smaller everything else appears. Semakin Anda dekat hidup, rekat hidup dengan Allah, maka secara otomatis saudara, segala sesuatu di hadapan Anda itu akan semakin mengecil. Apapun itu. Anda bicara tentang hal apa dalam kehidupan? Anda butuh keberhasilan, Anda butuh terobosan, Anda butuh jawaban doa, Anda berhadapan dengan sakit penyakit, Anda berhadapan dengan kesusahan problem kehidupan. Dengar baik-baik saudara yang kasih Tuhan. Segala sesuatu akan menjadi sangat kecil ketika Anda mendekat kepada Allah yang besar. Keren ya? Jadi bayangkan hari ini Tuhan sudah mengerti bagaimana untuk menjawab apapun yang menjadi pertanyaan kehidupanmu hari ini. Apa yang menjadi keraguanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu, yang kau perlu lakukan adalah hanya mendekat kepada Tuhan. Lalu berarti apa saja saudara yang kasih Tuhan yang harus dilakukan? Yang pertama-tama tentu adalah baca dan renungkan firman Tuhan. Katakan amin. Ini biasanya paling sulit nih. Saya ingat kalau orang-orang yang suka main sosial media ya saudara ya. Kadang-kadang kita buka postingan orang, mungkin buka postingan Pastor Irwan, wah ada firman Tuhan hari ini, kita rasanya udah buka Alkitab. Jadi waktu ditanya, udah baca firman Tuhan hari ini? Sudah. Dari Pastor Irwan, wah luar biasa. Padahal kita belum buka Alkitab sama sekali saudara. Cuman lagi scroll doang. Baca. Cari firman Tuhan. Biarkan Allah bicara kepada saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang berbicara. Allah kita bukan Allah yang terdiam. Allah kita bukan Allah yang bisu dan Allah yang tidak mendengar. Tapi ketika Anda berbicara, bertanya, Allah kita pasti menjawab. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Anda harus cari firman Tuhannya. Di dalam satu ayat, di dalam Yohanes 14, ayat ke-26, di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Boleh kita baca sama-sama ya saudara. Di screen kita saat ini. 1, 2, 3. Tetapi penolong itu, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus Bapa supaya aku dimuliakan. Dialah apa saudara? Yang akan mengajar kalian tentang segala sesuatu. Dia juga akan mengingatkan kalian tentang apa? Semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Katakan amin. Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika Anda membuka hati, memberikan kesempatan Anda mengambil satu langkah, maka Allah akan terus mengingatkan kepada kita. Pernahkah dari saudara kadang-kadang bertemu dengan orang baru mau mulai bisnis, usaha, atau mau rekanan, mau apa, tapi tiba-tiba diingetin dalam hati kecil Anda. I think you have to think about it deh. Pikirkan dulu deh, jangan tergesa-gesa. Atau mungkin para ibu-ibu lagi pas ada sale besar-besaran gitu. Waktu kita datang ke tempat itu, tapi dalam hati jangan nafsu, udah gak perlu, kamu gak butuh, gak perlu. Simple things.
Saudara, jangan bayangkan dulu Allah itu hanya turun atau keluar di atas gunung yang terang benderang, no. Tapi Allah hadir dalam kehidupan Anda yang paling simple, paling sederhana. Ketika Anda dekat dengan Dia, Dia selalu bicara kepada kita. Something simple, sederhana banget. Berikutnya adalah apa saudara? Komitmen doa setiap hari. Kalau Anda baca firman, tentu harus komitmen doa. Berapa banyak dari Anda suka berdoa, saudara? Suka berdoa? Berapa banyak dari Anda yang doanya masih sama sampai hari ini? Pastor, saya tuh selalu doa. Mau makan doa, mungkin doa kita dari 10 tahun yang lalu doanya masih sama. Kadang berapa banyak kita gak bisa mengucap syukur lagi untuk makanan yang kita punya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini kita gak pernah guess atau kita gak pernah tebak apa yang akan terjadi di depan kita. Expectation kita tuh kadang-kadang gak sesuai. Tapi ternyata ada begitu banyak hal yang bisa mencoba untuk menjatuhkan atau menggagalkan keberhasilan Anda di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda tidak mulai berdoa setiap hari, maka Anda akan ketemu dengan begitu banyak yang namanya keinginan-keinginan serta keputusan-keputusan yang salah. Saudara, ada keinginan keputusan yang harus dilakukan setiap hari. Setuju? Setuju? It's a decision, harus ada decision, ada desire. Saudara, saya yakin bahwa ketika Anda di dalam kehidupan Anda, Tuhan bicara lekat dengan Anda. Pertama-tama Tuhan tuh akan memberikan sebuah mimpi. Mimpi, tiba-tiba Anda pengen A, B, C. Mulai bermimpi, kok mimpi ini muncul terus ya? Terus tiba-tiba bukan cuma sebuah mimpi, beralih kepada sebuah desire. Desire itu adalah sebuah keinginan, saudara. Kok kayaknya kepengen ya, aku mau melayani deh. Aku kok tiba terbeban buat si A atau si B deh. Terus tiba-tiba saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma sebuah desire atau sebuah keinginan. Dia bertumbuh menjadi sebuah passion atau sebuah hasrat. Ada sesuatu yang menggerakkan Anda terus di dalam diri Anda untuk terus kepikiran, untuk terus punya keinginan dan pengen mencapai hal itu. Dan remember ini, kalau Tuhan sudah tanamkan sesuatu yang luar biasa, desire itu. Tetapi Anda tidak pernah do any action, passion without action will become nothing. Sebuah hasrat atau sesuatu yang Tuhan sudah investasikan di dalam pikiran, dalam hati Anda. Kalau nggak pernah dilakukan, nggak pernah jadi apa-apa. Anda kembali lagi kepada awal khotbah kita tadi, yaitu apa? Jadi pemimpi siang bolong. Berikutnya apa saudara? Belajar untuk hidup kudus. Saudara, ini kata-kata ini kayaknya sering dikatakan tapi paling sulit. Saudara, saya mau katakan sama kita, oleh sebab itu saya tuliskan belajar. Hidup kudus itu adalah suatu hal yang gak gampang. Tetapi Anda bisa belajar, bisa mencoba, bisa untuk menahan diri segalanya kalau Anda dekat dengan Tuhan. Ingat, strive for progress, not perfection. Nobody is perfect. Gak ada orang itu yang sempurna. Tapi Anda harus berusaha terus untuk maju. Untuk pertumbuhan. Melangkah, kalau Anda udah mencoba langkah pertama, pasti Anda pengen langkah kedua. Setuju gak? Setuju gak? Berapa banyak dari Anda waktu Anda mau mulai kerja, takut, khawatir, kepikiran. Tapi kalau sudah mulai mengambil pekerjaan itu, Anda mulai berpikir, oh I need to do more. Waktu Anda mulai membuka bisnis, aduh kayaknya bisnisku ini gak meyakinkan. Tapi waktu Anda sudah mengambil langkah pertama, kok kayaknya I need to do more. Waktu Anda mulai melayani, kayaknya di awal, aduh kayaknya aku gak layak pastor. Kayaknya aku gak cukup waktu doa, aku sibuk. Tapi tiba-tiba apa saudara, ternyata apa? Anda mengambil langkah pertama, lalu tiba-tiba Anda punya kesempatan untuk bisa mengalami yang namanya kemajuan dari apa yang Anda lakukan. Amin. Pertanyaan kepada kita hari ini adalah, mau gak kita mengalami sebuah progres yang baru dari kehidupan kita? When you get closer to God, waktu Anda mulai mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada Anda. Very simple. 1 Timotius 2 ayat 21, dikatakan gini, demikian juga kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan, dengan cara menjaga hidupmu tetap murni, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa, yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan baik. Pertanyaannya kepada Anda hari ini, mau gak dipakai sebagai bejananya Allah? Mau gak diistimewakan oleh Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, waktu kami ditaruh di Makau,
Tuhan taruh kami di situ. Memang istri saya bertumbuh di tempat di sana dengan keluarganya. Tapi waktu kami mulai tinggal di Makau, everything changed. Buat saya, zona nyaman saya adalah Indonesia. Zona nyaman saya karena saya ada pekerjaan, saya ada usaha sendiri di sini. Lalu semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh kami di sana, we start from ground zero. Dari titik nol lagi itu, tapi ternyata Tuhan lagi mau lakukan sesuatu. Saudara, waktu kami ada di sana, salah satu yang menjadi pertanyaan kami adalah, mungkin gak buka gereja di China? China is a very big country. Sungguh luar biasa, punya sistemnya sendiri. Dan waktu itu menjadi pertanyaan buat kami berpikir, istri saya katakan, kita harus legal di kota ini. Jangan sampai nanti gereja yang kita bangun akan berhadapan dengan hukum. Kami tidak mau itu terjadi. Mungkin Anda sering dengar, begitu banyak di sana, peraturannya sangat ketat sekali. Lalu kami mulai berdoa. 2 tahun saya coba sulit, saudara. Saya tanya dengan semua orang di sekitar saya. Sahabat-sahabat, bahkan gereja-gereja sekalipun, bro. Mereka katakan, Pastor Pierre, you know what? It's impossible. Gak mungkin, Pastor. Forget it lah. Emang kita harus jadi gereja yang tetap rumahan atau di dalam-dalam gak kelihatan. Saya katakan gak bisa. Saya bilang, saya mau keluar. Saya mau sewa gedung, saya mau sewa tempat di luar, saya mau ibadah normal, saya mau orang datang bisa nyembah Tuhan. Tapi how? Boleh kami katakan, let's pray. Kita mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita mulai apply. Lawyer saya masih ingat dia bilang gini, you know what Pastor Pierre? Easy. Saya senang saudara waktu manusia katakan gitu. Easy, yes. Kami submit semua papersnya. Namanya waktu itu adalah Bethany International Church Macau. Or Big Mac. Bukan burger ya saudara ya. Tapi waktu kami submit, ternyata sistem di sana adalah kita harus lapor. Karena waktu itu kami dari pusatnya adalah di Singapura. Jadi kami harus submit juga semua papers kami kepada kedutaan besar China yang ada di Singapura. Lalu karena kami denominasinya adalah Gereja Bethel Indonesia, maka kami juga harus submit semua papers kami harus lewat embassy atau kedubes China di Indonesia. Dua-dua harus submit saudara. Dan proses kami di interview, ditanya, ini gereja, ini kamu kenal dengan gereja yang namanya mirip sama kamu di sini, di sana. Oh itu sister church kami. Gitu. Semuanya dicek saudara. Saya worry ini bakal gak jadi nih. Dan ternyata sering kasih Tuhan, kira-kira mungkin hanya tinggal seminggu sebelum waktunya hangus dari apa yang kami submit. Saya sudah nggak yakin juga. Tapi tiba-tiba saya ditelepon satu hari oleh lawyer saya katakan gini, Pastor Pierre, wah saya udah deg-degan lagi, ada apa lagi tinggal seminggu, minta apa lagi, masa kurang semua sih. Dia katakan gini, sebelumnya menggunakan nama gereja is impossible. Saudara tahu, tidak bisa pakai nama church. Dia bilang ganti aja namanya, jangan pakai church. Saya katakan apa? No, biarin pakai nama itu. Lalu dia cek di data. Ada sih yang pakai nama church tapi udah lama sekali. Jadi saya yakin benar kata orang-orang gak bohong bahwa susah pakai nama church. Saya katakan no, kalau dulu pernah ada, hari ini juga bisa ada. Hari ini dia telepon. Congratulations Pastor Pierre, is being approved by the government of Macau. Waktu Anda mendekat kepada Allah, Allah lakukan yang gak mungkin buat manusia. Kami sekarang bisa berjemaat, bisa beribadah dengan santai, dengan baik. Saya berjejaring dengan pemerintah yang ada. Kami dipanggil, diperiksa oleh pemerintah juga. Mereka berikan thumbs up buat pekerjaan gereja sebagai organisasi non-profit di sana. Kita melakukan begitu banyak kegiatan dengan masyarakat sosial. Start from nothing. Di gereja kami orang-orang bekerja, keluarga, profesional mulai datang, anak-anak kampus mulai datang. Mulai berdoa buat kota. Jadi saya yakin tadi apa yang dikatakan oleh Pastor Irwan. Di kota ini akan lahir orang-orang yang luar biasa seperti saudara. Orang-orang yang dekat kepada Allah. When you get closer to Him, He will get closer to you. Haleluya, mari kita sembah Tuhan saat ini, sering kasih Tuhan.
Mulai saya undang para worshiper buat naik ke atas juga. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabakinama ya Rabasyanama. Apa yang meragukan Anda hari ini? Apa yang membuat Anda khawatir hari ini? Kenapa Anda gak deketin dia saja? It's very simple. Dia Allah yang sederhana. Allah yang gak sulit untuk dicerna. Dia Allah yang hadir. Dan dia melakukan pekerjaan yang besar. Terima kasih Tuhan.